Halo Sobat Warta Kota, perkenalkan saya Indri Fahra, jurnalis Warta Kota. Kali ini saya berada di Mitra Bangunan Supermarket Cabang Cibubur. Kali ini saya berkesempatan berbincang-bincang dengan manajer Mitra Bangunan Supermarket, yaitu Bapak Khairun Nasir. Iya. Halo, apa kabar? Halo, Bapak Khairun sehat. Nasir. Iya, Mbak Indri. Pak Khairun Nasir, bisa diceritakan secara detail mungkin Mitra Bangunan Supermarket ini terdiri dari apa saja produknya? Oke, ya, terima kasih Mbak Indri ya. Jadi Mitra Bangunan Supermarket Cabang Cibubur ini berdiri atau resmi dibuka pada tanggal 14 Desember tahun 2022. Dan produk-produk yang kita jual yaitu yang pertama itu keramik, granit, cat, aneka kunci, hardware, elektrik, lampu hias, bohlam, saniter, itu kelengkapan produknya adalah kloset, wastafel, bathtub. Ya. Kemudian plumbing, keran wastafel, keran panas dingin, shower kolom dan shower box. Ya. Kemudian ada juga pembersih lantai, pembersih kaca juga, terus tus perlengkapan atau perkakas pertukangan, terus kompor tanam, aneka kompor tanam di sini ya, kompor tanam. Kemudian building mulai dari atap, sakura roof, multi roof, kemudian genteng M-Class dan genteng Kia. Toren juga kita punya. Dilanjut dengan furniture. Ya, furniture di sini ada brand tambahan kita, produk terbaru kita King Coil, Ireland Simon sama Ocean. Pak, kan Mitra Bangunan Supermarket Cabang Cibubur ini terdiri dari berapa lantai ya Pak? Terdiri dari 2 lantai. Ya, jadi khusus lantai 1 itu keramik, granit, cat, kunci dengan atap. Ya, termasuk juga toren ada di sana, aneka pintu. Pak, selama ini kan berdiri dari tahun 2022 ya. Nah, kalau Bapak sendiri tuh ngebacanya pelanggan di Mitra Bangunan Supermarket Cabang Cibubur ini lebih membeli apa Pak di sini? Maksudnya produk yang paling dicari di sini oleh pelanggan? Kalau di sini sih hampir rata-rata, kecuali yang saya perhatikan selama 4 bulan berjalan ini di bagian building yang kurang berjalan, karena di sini ya saya perhatikan di setiap sudut-sudut jalan itu pangsa-pangsa yang kelas tradisional itu lebih banyak, jadi mereka justru cenderung ke cat, keramik, granit, terus di lantai 2 ya ada juga kloset ya, furniture juga, dan lampu hias serta kompor tanam. Pak, kalau dari Mitra Bangunan Supermarket ini apakah ini ya Pak, kan merek-mereknya beragam nih, juga dari harganya beragam. Benar. Apakah kayak ini lebih ke kalangan apa, atau semua kalangan tuh bisa jadi kayak barang-barangnya tuh harganya tersegmentasi atau Oke. Pada dasarnya di sini kita menyediakan mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Tapi saya perhatikan untuk pangsa di Cibubur sendiri ini kayaknya orang-orangnya intelek ya, kayak menuju ke menengah ke atas. Jadi mereka sudah mengerti tentang brand. Jadi kita tinggal mengarahkan, ya kita perkenalkan, terus kita arahkan, kemudian kita jelaskan fungsi dan kegunaannya. Oke, Pak, kalau dari Mitra Bangunan Supermarket ini sendiri itu ada ini ya Pak, cara nge-treat pelanggan nih, misalnya kalau datang itu diarahin apa, terus diberi saran sesuai dengan budget dan yang dicari atau apa? Ya. Jadi di sini ketika pelanggan datang ke Mitra Bangunan, kita ada namanya product knowledge, ya, termasuk juga ada juga servis pelayanan ya, service excellence kita dengan menyambut 5S kita ya, senyum, salah, sapa, sopan dan santun, dengan mengucapkan kedua belah tangan, selamat pagi, sore, siang dan malam. Kemudian kita persilahkan konsumen untuk memilah. Ketika konsumen baru bertanya, baru kita masuk sana untuk menyarankan tentang produk-produk dan menjelaskan keunggulan dari produk kita sendiri. Oke, kalau untuk itu terbagi sendiri nggak Pak antara pelayan, terus pelayan yang menjaga barangnya sama yang nge-treat pembeli, atau sama? Untuk tim yang menyambut pertama itu tetap bahwasanya dia akan mengawal konsumen. Nah, kemudian nanti kalau mereka kan terdiri di sini kan berbagai brand, ya, masing-masing harus menguasai dengan produk brand masing-masing ini. Jadi ketika yang nyambut merasa belum mapan untuk menjelaskan ke konsumen, maka dia akan serah terima ke bagian yang memang mumpuni terhadap brand itu sendiri.
Oke, berarti saya tangkap Pak, berarti misalnya setiap satu orang nih ada yang khusus menjaga brand ini misalnya. Benar. Berarti kalau kayak gitu Pak, sebelum toko buka itu ada kayak kelasnya atau pembelajaran gitu untuk materi-materi. Jadi ya, pada saat kita rekrut karyawan itu dalam 1 bulan kita adakan yang namanya training product knowledge, training juga mengenai pemahaman tentang isi-isi yang ada di mitra bangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka selesai dalam masa training, maka kita adakan sebelum prepare, namanya sebelum kita buka toko, itu kita adakan product knowledge selama setengah jam. Setiap hari kita lakukan product knowledge untuk menambah pengetahuan dari masing-masing karyawan kita. Oh, boleh tahu Pak, jam operasionalnya Senin sampai Jumat atau Senin sampai Minggu dan pada pukul berapa aja Pak? Untuk jadwal operasional kita terdiri dari 2 shift. Ya, jadi masing-masing di rolling. Tidak sama untuk jadwal off-nya. Jadi kita pakai sistem 6 hari kerja, 1 hari libur. Untuk jadwal kerjanya jam 21, jam 7.25 sampai jam 16. Terus untuk shift siangnya jam 12.25 sampai jam 21. Atau tutup toko. Oke. Ini kan dari 2022 ya Mbak. Pak, kalau Bapak sendiri tuh pernah ngalamin cerita ini nggak sih Pak? Cerita unik saat melayani pelanggan tuh dia sampai kebingungan, terus Bapak berusaha menjelaskan sama dia, tuh pernah sering ngalami gitu nggak Bapak kalau Nasir sendiri? Oke, terkhusus untuk di market Cibubur ya, itu yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya tingkat pengetahuan konsumen di Cibubur ini sudah di atas rata-rata, jadi mereka sudah paham untuk spek-spek apa yang mereka butuhkan. Paling dari kita untuk menjelaskan kombinasi warna ataupun saran di mana yang kalau contohnya di keramik itu kan ada yang namanya fungsi untuk di dapur beda, di pekarangan beda, ya kan, di ruang tengah juga beda. Nah, itu yang bisa kita saran ke konsumen Cibubur. Apa misalnya saya udah beli barang nih di mitra bangunan supermarket, nah terus kan misalnya kalau ya barangnya gede-gede itu, apakah ada fasilitas kayak bisa diantar ke tempat dengan pembiayaan berapa? Apakah ada pelayanan seperti itu? Di sini kita ada 6 kategori transaksi ya. Jadi yang pertama itu cash and carry. Cash and carry ini konsumen transaksi di kasir dan barang akan kita siapkan di tempat penitipan barang. Oke. Jadi yang kedua ada yang namanya transaksi ambil sendiri. Jadi konsumennya sudah transaksi, setelah transaksi nanti kita arahkan ke bagian gudang kita. Itu kebenaran di sini di gudang bagian belakang. Nanti di sana tim gudang yang akan bantu muat untuk penyelesaian muatan barang. Kemudian yang ketiga itu transaksi kiriman. Jadi nanti kita koordinasi dengan konsumen tanggal berapa, kapan bisa dikirim. Nah ini, jadi ya di samping itu ada lagi transaksi-transaksi yang lainnya. Jadi kita koordinasi, ada yang namanya transaksi salah satunya ambil sendiri, transaksi cash and carry yang langsung di kasir langsung dibawa ke depan, kemudian transaksi kiriman. Pak, pakai sistem ini juga nggak sih Pak, kayak yang poin, terus yang kalau udah beli barang nominal sekian terus bisa dapat poin yang bakal kalau dikumpulkan bisa ditukarkan hadiah, gitu apakah berlaku juga di mitra bangunan supermarket? Khusus di mitra bangunan ya, di semua cabang kita berlakukan yang namanya member. Jadi syarat member ini adalah nomor HP sama KTP dengan biaya administrasi sebesar 50.000, dan ini berlaku selama 1 tahun, bisa diperpanjang ya. Untuk member ini fungsinya yaitu ketika konsumen belanja, terutama bagi barang-barang yang ada member, tanda kutip Mbak ya, ketika barang-barang yang memang ada ketentuannya untuk mendapatkan member, itu mendapat potongan 2-3%. Member kita sediakan 2 atau 3% dan berlaku langsung pemotongan pada saat transaksi. Gitu. Pak, ini kan juga banyak ya Pak yang sejenis gitu ya Pak, mitra bangunan ini kan juga pasti ada kompetitornya. Kalau yang ngebuat pembeda nih dari mitra bangunan supermarket ini dengan yang lainnya, dengan brand-brand lainnya gitu. Ya, ini salah satu kelebihan ya, kelebihan atau keunggulan mitra bangunan supermarket khususnya di Cibubur, yaitu produk kita terutama keramik granit itu ready dan siap kita kirim ya, sesuai dengan koordinasi kita dengan konsumen. Jadi barang-barangnya ya, kalau memang barangnya ada langsung kita transaksi gitu, dengan kualitas yang pertama dengan harga yang terjangkau. Nah, gitu ya.
Kemudian Pak, kalau di Mitra Bangunan Supermarket ini apakah ada promo-promo Pak tiap bulannya, tiap harinya begitu? Jadi untuk promo ya di Mitra Bangunan itu selalu ada event ya. Event yang pertama memang di Mitra Bangunan itu sendiri setiap bulannya ada promosi. Nah, ini setiap bulannya ada promosi, kemudian ada event-event tertentu. Contoh nih seperti sekarang ini dari nuansa Ramadan ya, artinya event kita berkaitan dengan warna-warni ya, warna-warni cat pengecatan rumah. Nah, ini salah satunya warna-warni harian berkah bertabur beragam kejutan hadiah. Oke. Jadi disesuaikan dengan tema. Kalau misalnya selain Lebaran Pak, eventnya apa aja Pak? Eventnya kita ikutin. Kalau di bulan Mei ya mungkin ini kan jadi hari pendidikan ya, bulan ya hari pendidikan mungkin kan, nah itu akan kita ikutin. Kalau misalnya 17 Agustus Pak, apakah ada eventnya beda? Ada juga mungkin? ya di bulan tanggal bulan 8 bulan Agustus kita juga ada yang namanya event tema bulan Agustus, mungkin ya temanya akan menyesuaikan. Jadi setiap bulannya akan selalu mengikuti. Berarti kan Pak, kalau yang ini Ramadan kan dia ini cat perumahan ya, bisa jadi tuh kalau Agustus itu misalnya elektronik bisa atau semua ya, ini balik lagi ke tim promo kita nanti yang setting ya, kayak kita ambil dari bulan Januari, bulan Februari kan bertemu berarti dengan eventnya Valentine. Ya kan, ini ya, jadi event-event seperti itu. Ada juga September ceria nantinya, ada juga nanti yang namanya di bulan Desember diskon gede-gedean, kita bazar. Gitu, seperti itu. Kalau ini Pak, hadiah eventnya itu apa aja Pak? Apakah menggiurkan pelanggan mungkin untuk hadiah dari event-event ini? Untuk hadiah event-event ini terutama kita di chat ya, itu kita sediakan mulai dari kaos, kain sarung, sirup, terus payung, kemudian beras. Jadi bermacam-macam dari masing-masing brand itu mengeluarkan hadiah-hadiah untuk menarik peminat dari konsumen itu sendiri. Oke. Kemudian Pak, kalau dari Pak Khairul Nasir sendiri harapannya untuk Mitra Bangunan Supermarket yang belum berumur setahun ini, harapannya apa Pak? Atau target-targetnya untuk setahun pertama nanti? Jadi di sini harapan saya sih bahwasanya di kalangan masyarakat Cibubur bahwasanya kita mulai hadir ya sebagai salah satu pilihan untuk masyarakat Cibubur dalam melengkapi untuk kebutuhan bahan bangunan ya. Jadi, kalau memang di sini ya jalan alternatif ya, jalan alternatif Desa Nagra, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ya, tepatnya alamatnya itu di samping Pondok Kemangi ya. Ya harapannya untuk kedepannya masyarakat Cibubur lebih mengetahui ya bahwasanya ada salah satu market bangunan yang telah hadir di Cibubur itu sendiri. Kalau calon pelanggan nih Pak bisa tahu informasi adanya Mitra Bangunan Supermarket ini bisa diakses dari mana saja Pak, selain harus datang langsung ke toko? Berarti dari sini kan kita langsung, yang datang langsung itu kan user ya, user langsung yang datang ke sini. Kemudian kita juga ada melalui via udara atau via udara itu yang boleh kita bilang dengan sosmed sekarang ini. Kemudian kita juga jalur darat, jalur gerilya kita sebut itu yaitu dengan kampasin. Jadi ada 3 ya, jadi konsumen user yang datang sendiri, kemudian kita kampasing, yang ketiga kita melalui sosial media. Kalau sosial media itu juga sama Pak dengan yang secara langsung juga rutin mengupload promo-promo barang setiap hari promo barang, mana-mana barang yang harus kita ajukan, yang kita produk unggulkan itu akan kita posting. Kemudian satu lagi Pak, nah ini kan lagi-lagi baru dari 2022. Nah ini kan belum semua nih masyarakat Cibubur tahu itu apa, kayak ada misalnya door to door atau bentuk promosinya seperti apa? Dari awal kita buka kemarin itu kita sudah melakukan promosi-promosi di mana ya karena kita masih baru supaya bisa masyarakat Cibubur ini mengetahui bahwasanya ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kebutuhan bangunan ya. Ini kita lakukan dengan woro-woro, istilah kita woro-woro artinya kita lakukan di simpang-simpang lampu merah. Yang pertama, yang kedua kita lakukan sebar brosur. Nah, sebar brosur ini yang kita lakukan selama ini untuk supaya mitra bangunan bisa menjamah ke masyarakat di Cibubur. Pak, maaf, berarti itu bisa ini ya Pak,
kan bisa jalur udara, berarti misal kalau yang orang di luar Cibubur, misalnya nih orang Kalimantan, mungkin dia emang tertarik dengan barang ini meskipun di sana ada juga yang jual, itu bisa dikirimkan juga berarti. Kalau sejauh ini Apakah sih ada batasan lokasi? ada batasan lokasi, iya ada batasan lokasi. Jadi di wilayah Cibubur itu sendiri kita jarak tempuhnya maksimal di 40 kilo. 40 kilo masih bisa kita kirim. Cuma kalau lebih dari itu mungkin kita ya, tapi sekarang ini belum kita ada kerjasama, harusnya ke ekspedisi atau konsumennya menggunakan mobil sendiri untuk jemput di Mitra Bangunan. Gitu. Oke. Pak, satu lagi nih tips bagi user nih yang kalau mau belanja Mitra Bangunan, kenapa nih harus belanja di Mitra Bangunan Supermarket? Dari Bapak sendiri apa nih ya, biar bisa menarik atensi masyarakat Cibubur? Ya, yang pertama ya ketika konsumen di sini kita akan melakukan service excellent, artinya service kita yang memang benar-benar melayani dengan sepenuh hati. Itu yang pertama. Jadi yang kedua harga dan stok yang saya sebut tadi. Ya, kita harga berarti kita di sini kita menampilkan KW1 produk unggulan kita ya, KW pertama ya, KW1. Kemudian barangnya ready, stoknya ready. Ini yang kita sampaikan ke konsumen. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan seperti ini kan konsumennya bisa ngebandingkan dengan toko-toko yang lain. Ya. Nah, yang ketiga itu pengiriman. Nah, pengiriman ini kita bisa koordinasi. Apakah mau dikirim hari ini, lusa, atau minggu depan. Oke. Terima kasih informasinya Pak Khairul Nasir. Semoga Mitra Bangunan Supermarket cabang Cibubur semakin lancar, semakin jaya, dan mencapai target. Amin. Ya, terima kasih. Pemirsa, sekian bincang-bincang saya dengan Bapak Khairul Nasir selaku manajer Mitra Bangunan Supermarket cabang Cibubur. Saya Indri Farah Febrina, jurnalis Warta Kota, pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.